Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Sari dengan nomor NIM 1901710. Saya merupakan mahasiswa pendidikan IPS tahun 2019A. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia. Untuk memenuhi mata kuliah pengembangan keterampilan sosial, insya Allah saya akan menampilkan DAI. Mengapa saya memilih DAI? Karena keterampilan saya adalah public speaking atau berbicara di depan orang banyak. Dan mengapa DAI? Karena saya tertarik dalam bidang kerohanian. Uhaikum bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah, tahiyatan ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berjumpa walau hanya tatap maya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan kepada para tabi'id dan tabi'innya, dan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Perkenankan saya, Linda Sari, akan menyampaikan sepatah atau dua patah kata mengenai semangat menuntut ilmu di kala sulit. Ada yang bermasker tapi bukan kesatria. Tidak mau makan tetapi harus mencuci tangannya. Ada yang jaga jarak tetapi bukan sesama mantan. Virus corona merupakan sebuah virus yang sempat merajalela, viral di media massa dan gempar di dunia nyata, dan menjadi bahan pembicaraan oleh banyak orang di mana-mana. Berawal dari sebuah kota Wuhan di Cina yang kemudian melebar ke penjuru dunia, yang tak disangka-sangka sejak Maret tahun 2020, virus corona berhasil menerobos Indonesia. 1 tahun lamanya melewati 2 kali perputaran bulan Ramadan, tapi mampu memakan korban yang tak terbilang jumlahnya. Menghambat seluruh aktivitas manusia, termasuk menuntut ilmu akhirat maupun ilmu dunia, tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Keadaan dan kondisi seperti ini menjadikan semua aktivitas terbatas. Kegiatan belajar mengajar tak lagi berjalan dengan selaras. Namun, apapun keadaannya, apapun kondisinya yang ada, kita harus atau wajib hukumnya untuk kita menuntut ilmu. Sebagaimana hadis yang berbunyi, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ilmu adalah tangga menuju peradaban, sarana manusia untuk mengemban tugas dengan sebaik-baiknya sebagai khalifah di muka bumi. Dengan ilmu, manusia bisa berbuat adil, tidak berbuat zolim, dan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Sahabat sekalian,
Saya punya kisah nih, tolong disimak ya. Suatu hari, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak memasuki masjid, beliau melihat iblis yang sedang berada di depan pintu masjid. Iblis itu tampak ragu dan gelisah untuk masuk ke dalam masjid. Rasulullah pun bertanya, "Wahai iblis, apa yang sedang kau lakukan di situ?" "Wahai Rasulullah, aku hendak merusak sholat orang yang ada di dalam masjid itu, tetapi aku takut kepada orang yang sedang tidur di situ," sambil menunjuk orang yang sedang tidur di sana. Rasulullah pun bertanya lagi, "Wahai iblis, mengapa engkau takut kepada orang yang sedang tidur di situ? Dan kenapa kamu tidak takut kepada orang yang sedang sholat dan bermunajat kepada Allah?" Iblis tidak dapat menyembunyikan rahasianya. Di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, iblis pun menguraikan alasannya. "Ya Rasulullah, orang yang sedang sholat itu adalah orang bodoh. Ia tidak tahu syarat hukumnya sholat, tu'maninah, tidak bisa sholat dengan khusyuk. Sedangkan orang yang tidur itu adalah orang alim. Jika aku merusak sholat orang yang bodoh itu, maka aku khawatir ia akan membangunkan orang yang sedang tidur itu, lalu mengajarkan dan membetulkan sholat orang bodoh tadi." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Tidurnya orang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh." Masya Allah, sungguh dahsyat ilmu yang dimiliki seseorang sehingga setan pun takut kepadanya. Sahabat sekalian, marilah kita tetap semangat dalam menuntut ilmu bersama kita mampu untuk melewati masa-masa sulit ini. Allah jamin dengan surganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk melantunkan salawat. Bi Rasulillahi wal badawi wa rijalim min bani alawi salaku fi manhajin nabawi bi Rasulillahi wal badawi bi Rasulillahi wal badawi wa rijalim min bani alawi salaku fi manhajin nabawi bi Rasulillahi wal badawi. Rabbi inni qad madatu yadi milka arju fa'idhal madadi. Rabbi inni qad madatu yadi milka arju fa'idhal madadi. Fa'agithni anta mu'tamadi bi Rasulillahi wal badawi. Undur maqala wala tangdur maqala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu, apa tujuan dari dai? Tujuan dari dai adalah nahnu du'a qabla kulli syai'in. Setiap orang adalah dai sebelum menjadi apapun. Entah itu dokter gigi, novelis, artis, dan lain-lainnya. Itu semua adalah sampingan. Tapi tujuan kita sebagai manusia adalah seorang dai. Bicara tentang dai, apa sih dai? Dai itu adalah
Da'iyah. Da'i adalah orang laki-laki yang menyampaikan. Da'iyah adalah orang perempuan. Orang itu adalah perempuan yang menyampaikan akan kebaikan. Da'i itu adalah berasal dari dakwah. Dakwah itu adalah menyampaikan, ya, menyampaikan mana yang baik, mana yang tidak baik. Kesan positifnya dari video yang saya buat ini adalah bahagia rasanya ketika melihat seorang dirinya zaman sekarang, zaman milenial sekarang yang mengemas dengan kreativitasnya tanpa keluar dari jalur. Harapannya di masa yang akan datang dengan zaman yang semakin berkembang dan semakin canggih teknologinya, diharapkan para pemuda-pemudi itu sadar bahwa dai itu bukan tugas seorang ustadz atau ustazah, bukan hanya tugas seorang ustadz atau ustazah, tetapi dai adalah menjadi tugas kita semua sebagai seorang muslim. Sebagaimana dalil dalam Quran surat Al-Asr ayat 3. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.